Kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak didik kami, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, untuk mengawali setiap aktivitasmu di rumah masing-masing, berdoalah terlebih dahulu dengan keluargamu masing-masing. Doakan juga semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar tatap muka di sekolah. Nah, anak didik kami, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu ya. Aku menyayangi keluargaku. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aku menyayangi keluargaku. Dan kita sudah membahas tentang sifat-sifat kasih. Kita juga sudah membahas wujud kasih dalam menyayangi keluarga. Itu sudah kita pelajari ya, anak didik masih ingat ya? Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut. Bahwasanya dalam menyayangi keluarga tentunya ditunjukkan dengan tindakan kasih kepada keluarga. Nah, anak didik kami, pada saat ini kita akan menjelaskan sebab Ester menyelamatkan orang Yahudi. Anak didik kenal siapa Ester? Ester yang mana yang kita bahas dalam pembelajaran ini? Nah, Ester yang kita akan pelajari di sini adalah Ester yang ada di dalam kitab Ester, yang ada di dalam Alkitab. Anak didik kami nanti juga akan mengetahui tindakan atau sebab apa dia menyelamatkan orang Yahudi. Ada apa dengan orang Yahudi? Nah, pertama-tama anak didik kami, kita akan mempelajari siapa Ester ya. Di sini ibu sudah buatkan, Mordekai dan keluarganya tinggal di kota Susan, ibu kota Kekaisaran Persia. Mordekai dan keluarganya tinggal di kota Susan, ibu kota Kekaisaran Persia. Ini juga bisa nanti dibaca di dalam kitab Ester. Nah, anak didik kami, ada apa dengan Ester dan Mordekai? Siapa dia? Seperti itu ya. Ada hubungan apa dengan Mordekai? Mordekai adalah pengasuh Hadassah, yakni Ester. Jadi Hadassah ini adalah Ester ya, anak didik kami. Ester adalah orang yang sama dengan Hadassah. Jadi Ester ini adalah anak yatim piatu. Jadi dia anak yatim piatu, dia diasuh dan dibesarkan oleh Mordekai, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, atau dalam artian sudah yatim piatu. Jadi ada hubungan kekeluargaan antara Mordekai dengan Ester. Jadi Mordekai adalah pengganti ayah ibu bagi Ester. Dialah yang mengasuh Ester, dia yang mendidik dan membesarkan Ester layaknya sebagai seorang anak. Sampai di situ jelas ya anak didik kami. Mereka tadi tinggal di kota Susan, yaitu ibu kota dari Kekaisaran Persia. Nah, yang berikutnya anak didik, mari kita membaca kitab Ester 4 ayat 14. Supaya nanti anak didik mengetahui ada masalah apa sehingga Ester nanti berusaha menyelamatkan orang Yahudi. Ini adalah kata-kata yang disebutkan oleh Mordekai kepada Ester ya. Kita ambil secara singkat saja pembacaan kitab kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Ester 4 ayat 14 saya bacakan untuk kita semua. Anak didik boleh belajar membaca Alkitab rumah masing-masing, diajari oleh ayah ibu dan juga kakak adik atau siapapun yang tinggal di rumahmu. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini adalah kata-kata Mordekai yang disampaikan kepada Ester. Nah, anak didik kami, Mordekai ini adalah pengasuh Ester sejak dia kecil setelah ditinggalkan oleh ayah ibunya, dalam arti sudah yatim piatu ya.
Jadi Ester ini menurut pada didikan ajaran Mordekai sesuai dengan ajaran orang Yahudi. Nah, dalam cerita Ester 4 ayat 14, Ester ini sudah berkedudukan sebagai seorang ratu di Persia, menggantikan Ratu Wasti. Ya, anak didik ingat ya, dia sudah berkedudukan sebagai seorang ratu. Nah, di sini ada kata dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, anak didik kami perlu ya, Ibu bukakan secara ringkas bahwasanya sebelum kitab Ester 4 ayat 14 ini ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian yang membuat orang Yahudi, keluarga Ester dan juga Ester nanti di dalam ayat ini ada kata binasa. Artinya ada rencana jahat untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, termasuk Ester. Karena Mordekai itu adalah orang Yahudi. Yang mana permasalahan ini berasal dari ketika Mordekai menolak sujud di hadapan Haman. Jadi kalau pelayan-pelayan di dalam kerajaan Persia akan secara khusus di kota Susan ya, akan sujud di hadapan Haman. Jadi apabila Haman lewat atau apabila Haman ada di sana, maka semua orang pelayan-pelayan di situ akan sujud kepada Haman. Jadi Mordekai tidak setuju dengan aturan itu. Dia tidak mau sujud kepada Mordekai. Artinya dia tidak mau menganggap Haman ini sebagai berhala yang harus dia sembah-sembah. Dia harus sujud kepadanya. Dia tetap mempertahankan imannya bahwa Mordekai ini hanya akan sujud menyembah kepada Allah saja. Jadi karena ada penolakan dari Mordekai kepada Haman ini, dia bertekad untuk membalasnya dengan cara membunuh semua orang Yahudi. Jadi dia melakukan sebuah rencana jahat yang tentu tidak diketahui oleh Ratu Ester ya. Ratu Ester tidak mengetahui rencana jahat dari Haman untuk memusnahkan semua orang-orang Yahudi di dalam kerajaan itu. Nah, inilah yang dilaporkan oleh Mordekai kepada Ester. Jadi dia melaporkan sebuah situasi yang sudah sangat genting, yang sudah mengancam nyawa, yang sudah mengancam keselamatan orang Yahudi. Nah, apa yang dilakukan Ester? Dia di sini sudah berkedudukan sebagai seorang ratu, artinya seorang yang memiliki pengaruh. Nah, anak didik kami kita lanjutkan membaca Alkitabnya dari Ester 4 ayat 16. Saya bacakan ya untuk kita. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Artinya setelah Ester menerima pesan dari Mordekai, dia juga mengirimkan pesan kepada Mordekai untuk melakukan puasa. Agar Mordekai berpuasa, agar orang-orang Yahudi juga ikut berpuasa bersama Mordekai, bersama Ratu Ester dan juga pelayan-pelayan Ratu Ester. Dan mereka melakukannya tepat seperti yang telah diperintahkan oleh Ester. Artinya di sini Ester sedang berusaha menaklukkan rasa takutnya. Jadi setelah berpuasa dan berdoa, dia melawan rasa takut dan memutuskan rela mati demi menyelamatkan bangsanya. Artinya di dalam kitab Ester ini sebenarnya Allah telah menyiapkan orang-orang untuk melaksanakan tujuannya ketika ada masalah yang
timbul. Jadi Ester ini sebenarnya telah ditempatkan Tuhan sebagai orang yang akan menyelamatkan bangsanya dari kejahatan, dari kekejaman seorang Haman yang berencana untuk memusnahkan orang-orang Yahudi di dalam kerajaan Persia. Nah, anak didik kami, Ester menyelamatkan bangsanya dari rencana Haman untuk membunuh semua orang Yahudi termasuk dirinya. Jadi di dalam kitab Ester, anak didik boleh membaca ya di rumah. Dia melakukan sebuah tindakan penyelamatan agar bangsanya tidak jadi dihukum sesuai dengan rencana jahat Haman. Justru nanti di akhir cerita, anak didik akan membaca di dalam kitab Ester bahwasanya Hamanlah yang pada akhirnya akan mati. Jadi secara singkat nanti akan membaca di dalam kitab Ester bahwasanya Mordekai pernah berjasa untuk menyelamatkan nyawa raja pada saat ia melakukan memberikan laporan kepada Ester agar memberitahukan atau membocorkan rencana sida-sida yang ingin melakukan pembunuhan kepada raja. Artinya Mordekai ini pernah menggagalkan rencana pembunuhan kepada raja. Jadi artinya dia berusaha melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan bangsanya agar tidak dihukum, agar tidak dibunuh sesuai dengan rencana jahat Haman. Jadi Haman ini sudah berusaha mencari pasal, mencari cara agar orang-orang Yahudi segera dimusnahkan. Nah, jadi Haman ini bersama istri dan anak-anaknya, mereka sudah membuat tiang gantungan untuk direncanakan untuk membunuh Mordekai. Artinya, dia memang punya rencana jahat untuk memusnahkan. Nah, pada akhir cerita nanti, pada akhirnya Hamanlah yang akan digantung di dalam tiang gantungan yang ia persiapkan untuk Mordekai. Dan dengan cara Ratu Ester, dia juga berusaha memberitahukan kepada raja tentang siasat jahat dari Haman, sehingga raja akhirnya mengetahui bahwasanya Ester ini adalah seorang Yahudi. Jadi pada saat yang tepat ia memberitahukan bahwasanya dirinya adalah orang Yahudi. Artinya pada saat Ester berusaha menyelamatkan orang Yahudi, sebenarnya dia sedang berusaha menyelamatkan keluarganya. Dia sedang berusaha menyelamatkan bangsanya dari kepunahan dan dari rencana jahat Haman. Dan nanti di akhir cerita Hamanlah yang mati di tiang gantungan yang ia persiapkan untuk Mordekai. Nah, anak didik kami, tindakan Ester ini adalah tindakan nyata dan bukti kasihnya kepada bangsanya. Karena bagi Ester, bangsanya adalah keluarganya. Jadi secara besar, garis besarnya, aku menyayangi keluargaku, Ester menyayangi keluarganya, Ester juga menyayangi bangsanya. Jadi tindakan yang ia lakukan adalah berusaha menyelamatkan bangsanya, bangsa orang-orang Yahudi, dari rencana jahat untuk memusnahkan mereka. Itu adalah sebagai bukti nyata kasihnya kepada bangsanya. Artinya dia menyayangi keluarganya, dia menyayangi bangsanya. Sampai di situ sangat jelas ya anak didik kami. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula. Bagaimana kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula? Apa hubungannya dengan aku menyayangi keluargaku? Nah, ternyata keluargaku juga bukan hanya keluarga kita yang di rumah. Tadi Ester menyayangi keluarganya, menyayangi bangsanya, bangsa Yahudi. Nah, kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula juga menunjukkan bagaimana jemaat mula-mula menyayangi keluarga. Keluarga yang dimaksud di sini adalah
keluarga dalam persekutuan kepada Yesus Kristus. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47. Saya bacakan untuk kita semua. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak didik kami, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47 ini, di sini ditunjukkan bagaimana kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula. Tentunya dalam kehidupan jemaat yang mula-mula, mereka itu bertekun dalam persekutuan. Jadi cara mereka menyayangi adalah layaknya sebagai seorang keluarga, sebuah keluarga yang saling mengasihi seluruh anggota keluarganya. Jadi jemaat yang mula-mula, mereka bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam berdoa, bertekun juga dalam menerima pengajaran dari para rasul. Mereka juga menerima pengajaran firman dan menerima perjamuan suci yang diberikan oleh para rasul pada zaman jemaat mula-mula. Nah, anak didik kami, kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula yaitu bahwasanya mereka menerima segala bangsa, bertumbuh dalam pengajaran, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehati sepikir untuk berdoa, dan mereka menjadi satu kesatuan yang hidup. Artinya, jemaat mula-mula ini ada pada saat Yesus Kristus sudah naik ke surga, dan pada hari Pentakosta adalah titik awal dari jemaat mula-mula. Jadi para rasul dihinggapi Roh Kudus. Dari sejak awal itu, ada kehidupan persekutuan, ada perkumpulan yang menerima Yesus, dan mereka itu terdiri dari semua bangsa. Semua bangsa diterima artinya menjadi keluarga di dalam Kristus. Dan bukti mereka saling mengasihi, menyayangi keluarga di dalam Kristus tentunya adalah menerima segala bangsa, mereka bertumbuh dalam pengajaran, saling mengasihi, sehati sepikir untuk berdoa, dan mereka menjadi satu kesatuan yang hidup. Jadi jemaat Tuhan yang mula-mula, kehidupan mereka dilandasi dengan persekutuan, tentu didasari oleh kasih. Nah, anak didik kami, sudah sangat jelas ya materi pembelajaran kita dari minggu lalu hingga pada saat ini. Yang tentunya adalah aku menyayangi keluargaku. Menyayangi keluarga diawali dari keluarga yang paling kecil, yaitu ayah ibu, saudara-saudara, tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan berdasarkan kitab Korintus juga ya tentunya. Dan kamu mampu menunjukkannya di dalam sikap mengasihi seluruh anggota keluarga. Nah, lebih luas, tadi kita sudah mempelajari tentang Ester yang menyayangi keluarganya, menyayangi bangsanya, menyayangi semua orang-orang Yahudi yang tinggal di Persia tentunya secara khusus, dan ia mampu menunjukkan sikap kasih kepada bangsanya, kepada orang Yahudi dengan cara menyelamatkan mereka dari siasat jahat untuk memusnahkan bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Dan yang terakhir tentunya aku menyayangi keluargaku itu ditunjukkan dari kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula. Mereka memberikan contoh, mereka memberikan teladan untuk bertumbuh dalam pengajaran,
saling mengasihi satu yang lain, sehati sepikir untuk berdoa, dan menjadi satu kesatuan yang hidup. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini anak didik kami dengan materi aku menyayangi keluargaku. Sudah cukup jelas ya? Ibu berharap anak didik mengerti pembelajaran kita. Nah, kita tiba pada saat evaluasi. Ada 3 pertanyaan yang sudah Ibu persiapkan. Nanti pertanyaan ini tuliskan kembali di dalam buku catatanmu, lalu jawablah dengan jawaban yang benar. Boleh diajari, dibimbing, dan dibantu ayah ibu atau kakak, abang, atau siapa saja boleh ya. Nah, anak didik kami, ini adalah soalnya ada 3. Nanti tuliskan secara berurut, lalu buatlah jawabannya secara berurut agar tugasmu tampak rapi ya. Yang pertama adalah, di negeri manakah Ester dan Mordekai tinggal? Itu soal yang pertama. Di negeri manakah Ester dan Mordekai tinggal? Yang kedua, mengapa Ester berusaha menyelamatkan orang Yahudi? Ini tadi sudah Ibu jelaskan. Mengapa Ester berusaha menyelamatkan orang Yahudi? Ada masalah apa di sana? Yang ketiga, anak didik, jelaskan hal yang dapat kamu teladani dari kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula. Nah, yang ketiga ini anak didik akan menjelaskan dari pemahamanmu apa yang bisa kamu contoh dari kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula. Tentunya dalam praktek aku menyayangi keluargaku. Nah, cukup jelas ya pembelajaran untuk hari ini. Anak didik, tetap Ibu ingatkan senantiasa untuk menjaga kesehatan dan senantiasa bersyukurlah kepada Tuhan atas setiap detik kehidupan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Akhir kata, selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.